Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terkait dengan konsolidasi. Kali ini konsolidasinya adalah konsolidasi dimiliki penuh dan ada diferensial atau kita sebut sebagai consolidation of wholly owned subsidiaries acquired at the more than book value. Artinya, perusahaan ini mengakuisisi seluruh perusahaan anak dan nilai investasinya itu lebih besar dibandingkan nilai buku dari perusahaan yang diakuisisi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita mempelajari itu nilai investasinya sama tuh ya dengan nilai book value. Nah, ternyata pada prakteknya hal ini jarang sekali terjadi atau mungkin ya hampir nggak terjadi lah gitu. Nah, yang terjadi itu sebetulnya adalah nilai investasi itu biasanya lebih besar daripada nilai book value gitu. Nah, ketika nilai investasi yang diberikan itu lebih besar daripada nilai book value, saat itulah muncul yang disebut sebagai diferensial atau selisih. Yang kita akan pelajari terlebih dahulu adalah ketika kondisinya kepemilikan penuh, artinya tidak ada NCI atau non controlling interest, tidak ada minority interest ya di dalamnya. Kita akan mempelajari itu terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu tuh dengan diferensial. Apa sih diferensial? Kita pakai yang slide ini aja. Diferensial itu adalah perbedaan nilai antara konsiderasi nilai wajar yang diberikan investor dengan nilai buku dari aset bersih yang dimiliki oleh investi. Nah, sekarang apa sih konsiderasi nilai wajar yang diberikan investor? Ini tak lain tak bukan adalah nilai investasi ya. Nilai investasi yang diberikan oleh investor. Ya. Nah, dengan apa nilai buku aset bersih? Aset bersih itu adalah total aset dikurangi dengan total liability. Nah, gitu, itu diferensial. Nah, sekarang Kenapa sih ada diferensial? Nah, mungkin yang pertama karena prospek bisnis dari perusahaan tersebut tuh bagus ya ke depannya. Kemudian kondisi industri secara umum juga nggak ada masalah, baik-baik saja. Kemudian di sini mungkin ada nilai strategi bisnisnya. Kalau mengakuisisi perusahaan anak itu mungkin pasokan produksi akan terjamin misalnya kayak gitu. Mungkin juga kualitas manajemennya bagus. Dan kemungkinan paling sering adalah nilai wajar aset bersih berubah. Biasanya mungkin meningkat gitu ya, misalnya tanah atau mungkin aset-aset yang lain gitu mengalami perubahan. Nah, ini contoh kasusnya, misalnya nilai investasinya itu 400.000, ternyata nilai tercatatnya 300.000, maka di situ ada diferensial sebesar 100.000. Kalau dilihat-lihat lagi, kalau melakukan akuisisi itu kan biasanya dilakukan appraisal ya, ketika dilakukan appraisal muncul nilai wajar atau fair value net asset. Nah, nilai wajarnya misalnya di sini diketahui 330. Sehingga apa? Ternyata diferensial tersebut yang pertama disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Berapa di sini? 303, bukan 330 ya, sorry. 30.000 perbedaannya. Nah, ternyata ini baru 100 nih. Yang pertama kita lihat ada penyebab yaitu perbedaan fair value dan book value 30.000. Yang lain kenapa ada selisih? Ternyata ada goodwill gitu. Nah, sebelumnya kan kita pernah mempelajari ya, ketika ada selisih atau di sini perbedaan antara nilai fair value dan investasi yang diberikan, nah itu muncul namanya goodwill gitu. Nah, kita akan lanjut langsung ke bagaimana cara menyusun laporan konsolidasi. Ini yang pertama, contoh yang pertama, seperti biasanya kita lakukan penyusunan laporan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Nah, nanti contoh berikutnya baru ketika periode berjalan. Nah, kita langsung menggunakan contoh yang ada di Excel saja. Ya, ini udah benar ya. Contoh di Excel seperti contoh-contoh sebelumnya kita menggunakan contoh di sini adalah Brillus Product yang mengakuisisi sahamnya Special Food. Dalam contoh kasus di sini yang diakuisisi adalah seluruhnya dengan nilai investasi 400.000. Nah, Brillus itu atau perusahaan induk itu akan membayar dengan mengeluarkan obligasi sebesar 100.000 dan membayar kas sebesar 300.000. Nah, ini kalau misalnya nanti di jurnal ya, ini bisa di jurnal investasinya. Bagaimana jurnal investasinya? Kita jurnal ya. Investment in special food
stok ya pada sahamnya anak. Nilainya tadi berapa? 400.000. 400.000 gini. Nah, dia menginvestasikan kan dengan menerbitkan obligasi bond payable. Bond payable-nya berapa tadi? 100.000. Kemudian dia membayar kas sebesar 300.000. Ini adalah jurnal untuk mencatat investasinya. Itu. Diketahui juga di sini ya, diketahui juga ada laporan anak, ada book value, ada fair value. Ternyata ada perbedaan nih beberapa asetnya, yaitu inventory, land, building and equipment, dan bond payable. Nah, itu yang menyebabkan ada diferensial. Berapa di sini perbedaan fair value dan book value? 30.000. Padahal kalau kita lihat tadi, kalau kita hitung-hitung lagi nih ya, kita hitung, tadi itu kan cost investment-nya atau fair value, saya singkat, fair value consideration given-nya, consideration-nya, itu kan 400.000 ya, tadi itu. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan book value perusahaan anak, book value perusahaan subsidiary-nya, ada common stock, kemudian, common stock, dan ada return earning. Nah, diketahui common stock-nya ada 200.000 dan return earning-nya ada 100.000. Sehingga total book value-nya itu adalah sebesar 300.000. Nah, di sini akan muncul yang namanya diferensial. Berapa diferensialnya? 100.000, 400 dikurangi 300. Dimana kalau misalnya mau dialokasikan 100.000 itu karena ada perbedaan fair value dan book value sebesar 30.000 ya tadi, 30.000, dan sisanya akan masuk ke goodwill. Berapa sisanya? Berarti sisanya adalah 100.000 dikurangi dengan 30.000. Itu goodwill-nya. Dah. Kalau sudah sampai sini, kita sekarang, karena ini sesaat setelah akuisisi, langsung saja ini saya hapus dulu ya, biar nanti kelihatan contoh soalnya bagaimana. Kita lakukan jurnal eliminasi. Oke, ini saya hapus-hapusin dulu biar nanti kelihatan. Nah, ini kita jurnal eliminasi. Yang pertama kalkulasi book value. Jadi yang pertama itu di beginning book value-nya kan sudah tadi diketahui ya, common stock 200.000, return earning 100.000. Ini dari mana? Dari soal, sehingga total investment 300.000. Loh, tadi total investment 400.000 kok bukan 300.000 gitu ya. Nah, tadi kan 100.000-nya karena diferensial. Nanti kita lakukan kalkulasi lagi dan kita lakukan jurnal lagi untuk yang 100.000-nya. Kita sekarang jurnal yang basic elimination entry-nya atau basic itu jurnal eliminasi yang dasarnya ya. Yaitu menjurnal membalikkan ekuitas anak, common stock di debit sama return earning yang di debit itu. Berapa? Masing-masing ada 200.000 dan 100.000. Kreditnya apa? Kreditnya itu adalah investment. Ini saya ambilkan langsung dari atas ini. Investment. Tapi yang di jurnal di sini sementara yang 300.000. Yang selisihnya nanti di jurnal lagi. Nah, kalkulasi untuk diferensial, ya, diferensialnya itu tadi kan totalnya berapa ya? 100.000 kan? Totalnya 100.000. Di mana 100.000 itu disebabkan karena ada inventory yang naik, kemudian ada tanah juga yang mengalami kenaikan sebesar 60.000. Kemudian ada goodwill. Goodwill-nya tadi 70.000. Kemudian ada building, namun buildingnya ini dia mengalami penurunan ya sebesar, misalnya di sini minus 10.000, bond payable di sini minus ya. Bond payable-nya di sini nambah ya, nambah 35.000. Kenapa kok saya bilang nambah tapi di sini tandanya minus? Karena bond payable itu kan dia normalnya di kredit ya, di liability. Nah, kita sementara kasih dia tanda minus karena liability kan mengurangi untuk mendapatkan aset bersih. Nah, sekarang jurnal diferensialnya bagaimana ini untuk melakukan eliminasinya gitu kan. Kita lakukan jurnal ini, kita jurnal reklasifikasi atau kita munculkan gitu ya, ada apa saja itu, ada inventory,
kemudian ada land, ada goodwill, itu yang ada di debit, yang mengalami pertambahan. 15.000 inventory-nya ya, tanahnya 60.000, goodwill-nya 70.000. Adapun building and equipment-nya dia mengalami pengurangan, maka kita kreditkan sebesar 10.000. Bond payable dikreditkan, bond payable kalau bertambah sebesar 35.000. Nah, baru nih selisihnya yaitu investment in special food berapa? Total difference-nya. Total difference-nya 100.000. Maka di sini udah kelihatan bahwa investasi totalnya kan bukan 300.000 ya, 400.000. Kita masukkan ke dalam kolom eliminasi di sini. Oke, pertama kita masukkan investment, di mana investasi ini tadi jurnalnya ada 2 kali ya yang dikredit, yaitu yang pertama 300.000 dan yang kedua adalah 100.000. Nah, sekarang yang didebitkan untuk jurnal yang pertama tadi aja dulu, common stock di debit 200.000, return earning di debit 100.000 kita masukkan. Lanjut lagi yang ada inventory, land, goodwill kita masukkan juga di debit ya. Inventory di debit 15.000. Kemudian land di debit juga 60.000. Kemudian ada goodwill kita debitkan 70.000. Adapun building and equipment berkurang, kita kredit 10.000. Bond payable ada di liability, di kredit berapa? 35.000. Udah masuk semua. Coba kita lakukan penjumlahan. Saya ambil dari sampingnya saja. Kalau di sini perhatikan ya memang nggak sama, tapi kalau dijumlahin antara aset dan sama yang bagian aktiva pasifanya nanti juga dia akan sama sih. Kita jumlahkan, gabungkan sekarang. Kalau di aset berarti kan di sini PT induk ditambahkan PT anak ya, ditambah debit dikurangi kredit. Ini karena di aset kan, di kolom aset. Nah, dari sini kita langsung turunkan aja tuh ya, kita turunkan. Seperti ini. Oke, kita baru lakukan penjumlahan sum. Gini. Udah. Nah, kemudian account payable dan seterusnya kita lakukan penggabungan juga. Berarti yang dari angkanya induk ditambahkan anak. Nah, sekarang ini dikurangi debit, ditambah kredit karena dia liability. Karena sama sifatnya ini ke bawah, saya langsung tarik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian ditotalkan, ini sama atau enggak. Nah, sudah sama, berarti insya Allah sudah benar seperti ini. Nah, tapi di sini ada juga yang melakukan ini ya, melakukan jurnal tambahan atau opsional, yaitu apa? Mengeliminasi akumulasi depresiasinya anak, gitu. Yang mana di sini eliminasi depresiasinya didebitkan, kemudian building equipment-nya dikreditkan. Bisa seperti itu, misalnya gini. Misalnya saya masukkan 300.000 di sini. Nah, kemudian di sini saya tambahkan ada 300.000. Ini jurnal untuk mengeliminasi akumulasi depresiasinya anak. Ini sama, hasil akhirnya sama. Kalau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggabungkan aset tetap anak dengan menggunakan nilai net, gitu ya. Jadi mau nggak dilakukan juga nggak masalah. Nah, itu saja untuk contoh ini. Kita lanjutkan contoh untuk yang berikutnya di video berikutnya.